Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 31 Juli 2024 merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 15 ayat 10 dan ayat 16 sampai dengan 21. Pada waktu itu Yeremia mengeluh, "Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabda-Mu, maka aku menikmatinya. Sabda-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sabda nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk seorang diri, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya." Maka Tuhan menjawab, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan dikau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan dikau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan membebaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. "Aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan dikau dari genggaman orang-orang lalim." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku.
bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah darah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Merekalah yang bergegas dan bersiap-siap. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah lah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya, Ia akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarian pada waktu kesesakanku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Alleluia, 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 alleluia. Kalian ku sebut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Rabu pada pekan biasa yang ke-17. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Dalam nubuat Nabi Yeremia, kita bisa melihat bahwa menjadi penyambung lidah Allah sungguh tidaklah mudah. Ia harus mengalami hal yang tidak mengenakan, yang menjadi buah perbantahan bagi siapa saja yang ia temui. Ia dikutuki orang di mana-mana. Namun dalam penderitaan itu, Nabi Yeremia menemukan sukacita saat menemukan sabda Allah yang menjadi kegirangan hatinya. Selain itu, ia juga mengalami penderitaan yang tak kunjung henti. Namun, ia mengerjakan semua itu bukan demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi Allah. Sementara dalam Injil Matius bab 13, mengisahkan tentang dua perumpamaan yang mana maknanya itu serupa. Perumpamaan pertama bercerita tentang kerajaan surga yang seumpama harta yang terpendam di dalam ladang. Yang kedua bercerita tentang kerajaan surga yang seumpama mutiara indah yang dicari oleh seorang pedagang. Kedua-dua dari kisah tersebut, baik harta yang terpendam dan mutiara yang indah, bagi keduanya yang menemukannya, ia menjual seluruh harta bendanya hanya demi memilikinya. Betapa berharganya kerajaan Allah itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, korelasi dari kedua bacaan ini terletak pada satu hal, yaitu sabda Allah. Sabda Allah yang diturunkan entah melalui Nabi Yeremia diungkapkan sebagai sabda yang penuh daya. Bahkan Nabi Yeremia menyebutnya sebagai kesukaan hatinya. Meskipun dalam pewartaan sabda Allah itu tidaklah mudah, cenderung memperoleh hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti penderitaan, caci maki, luka-luka baik secara fisik dan rohani. Tetapi sabda Allah itu menjadi kegirangan dan penyembuh luka, penghiburan, kekuatan. Dan Nabi Yeremia telah menemukan sabda itu, sehingga ia dengan kerelaan hati menerima segala sesuatu yang tidak dikehendaki demi memiliki sabda Allah itu. Secara jelas sesungguhnya Allah sangat mengasihi umat Israel dan menghendaki mereka untuk kembali pada jalan yang dikehendaki Allah. Dalam perlindungan Allah, Yeremia akan dilindungi dan dijaga. Sebab sabda itu menimbulkan pertentangan bagi umat Israel yang dipenuhi oleh ambisi-ambisi yang jahat. Demikian Tuhan menjanjikan ini kepada Yeremia. Aku akan melepaskan dikau dari tangan-tangan orang jahat dan membebaskan dikau dari tangan orang lalim. Dalam bacaan lain, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang berada di Korintus untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Sebab Paulus sendiri melayani Allah dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan orang banyak. Baik bacaan pertama dan kedua memberikan kita pemahaman bahwa untuk melakukan pelayanan dalam nama Tuhan, kita harus mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Dari kita semua terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari orang sederhana sampai yang kaya raya, dari orang-orang kecil hingga orang-orang berada. Namun, semua orang-orang ini dipersatukan dalam persekutuan kasih Kristus, yaitu gereja. Gereja sendiri merupakan representasi umat Allah yang hubungannya sangat erat dengan Allah sendiri.
Gereja diibaratkan sebagai mempelai Kristus. Sebagaimana hubungan suami istri, demikianlah begitu eratnya gereja dan Kristus dalam persekutuan antara Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada lagi sekat, perbedaan antara yang di atas atau yang di bawah. Kita semua sama di mata Tuhan. Justru semakin tinggi derajat hidup manusia, semakin merendah untuk melihat ke bawah dan peduli pada sesamanya. Kita mempelajari ilmu padi. Semakin ia berisi, maka semakin ia merunduk. Maka dari itu, dalam pelayanan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun gereja, hal yang harus ditekankan berkali-kali dan diperjuangkan setiap hari adalah menjadi hati seorang hamba atau menjadi rendah hati. Tidak ada lagi keinginan untuk mencari sensasi dalam pelayanan, mencari keuntungan dalam pengabdian, mencari kesenangan pribadi dalam melayani sesama. Sama seperti Santo Ignatius dari Loyola yang melayani Tuhan demi kemuliaan Allah yang besar, atau yang sering kita dengar dengan semboyan para Jesuit, Ad Maiorem Dei Gloriam. Semboyan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan cara hidup universal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dengan lidahnya mengaku diri sebagai Kristus atau dengan imannya sebagai seorang Katolik. Sehingga dengan demikian, dalam pelayanan kita akan mementingkan Allah dan sesama, sebab dari inilah kita semua akan menemukan Tuhan dalam segala hal. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita semakin dimampukan dalam bentuk pelayanan kita. Hentikan kemunafikan, jadilah tulus dalam pelayanan. Hentikan penyembahan-penyembahan yang hanya mengutamakan kedagingan atau ritus belaka. Sebab Allah adalah roh, maka penyembahan atau persembahan yang paling sempurna adalah hati dan jiwa yang menyesal. Hati yang remuk redam itulah yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Paling konkret, ketika kita selesai beribadah di gereja, contohnya merayakan misa dan menyambut tubuh dan darah Tuhan, ini belum selesai sampai di sini. Lanjutkan seperti apa yang diserukan oleh para imam. Ite missa est, pergilah, kalian semua diutus. Artinya apa? Kita semua punya hak. Saya katakan hak karena perutusan bukan lagi kewajiban, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Jadi hak itu harus diteruskan kepada semua orang dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang kita serap selama kita merayakan Ekaristi secara penuh. Penuh dalam arti kita merayakan ibadat sabda, mendengarkan homili, disempurnakan dengan Ekaristi, dan diutus dalam berkat. Terkadang saya begitu heran, misa belum selesai, tetapi banyak umat setelah menerima komuni langsung pergi begitu saja tanpa menerima berkat. Padahal perayaan misa tersebut merupakan kesatuan utuh dan semua harus menjalaninya juga secara utuh. Demikian, itu membuktikan seberapa besar cinta kita pada Allah. Banyak umat tidak mampu mendengarkan khotbah panjang, tidak tahan misa lama kecuali sakit, pergi begitu saja. Ini bukanlah karena khotbah imam terlalu panjang atau durasi waktu misa yang sangat panjang, tetapi itu karena cinta kita pada Allah, cinta kita pada gereja, cinta kita pada Ekaristi yang terlalu pendek. Itulah pentingnya kerendahan hatian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Maka dari itu, pertanyaan refleksi yang dapat kita pertanyakan adalah, apakah kita sungguh sudah memperjuangkan sabda Allah itu, terutama dalam Ekaristi dan pelayanan dengan penuh rendah hati? Ataukah kita masih berkukuh keras dengan kebenaran pribadi diri sendiri, sehingga kita mudah mengeluh, protes, atau sampai goncang imannya hanya karena kita menuntut ibadah yang sesuai dengan keinginan kita semata? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar dapat merenungkan dan mewartakan sabda-Mu, sama seperti Nabi Yeremia yang tetap kuat dalam penyelenggaraanmu, meskipun mengalami kesusahan.
atau menjalankan pelayanan harian kami dengan penuh sukacita demi kemuliaan-Mu, seperti yang dilakukan Santo Paulus dan Santo Ignatius dari Loyola, sebab Engkaulah Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.